Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita langsung belajar firman Tuhan. Sebelumnya dulu, hari ini ada sukacita untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya ngerti dan kita tahu bahwa oleh karena kasih Tuhan kita ada dan sukacita kita membawa kita hadir saat ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, langsung kita membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita yang tertulis di Roma 12 pasal yang ketiga. Ini sering kita mendengarkan akan firman Tuhan ini, dan alangkah lebih bagusnya sesering mungkin kita mendengar firman Tuhan, maka bisa melekat dan menjadi bagian dalam hidup kita. Sudah tertayangkan, karena itu Bapak Ibu, kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Puji Tuhan. Firman Tuhan saat malam ini, saya mengajak kita belajar dan memberi tema akal budi dan moralitas. Dari atas, sebelum ayat ketiga ini, saya akan membacakan kepada Bapak, Ibu, dan kita semua. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi judulnya saya berikan akal budi dan moralitas. Jadi akal budi dan moralitas ini seringkali bertolak belakang dan seringkali juga berjalan seiringan. Sesungguhnya tidak bisa dilepaskan antara moralitas dan yang namanya akal budi. Nah, kita belajar akal budi dulu. Akal budi diartikan adalah gabungan kemampuan berpikir atau nalar atau rasio dan kesadaran moral atau hati nurani, etika, serta perasaan. Ini seringkali yang paling didengarkan dan kita dengar adalah logika, masuk akal. Jadi akal budi itu adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk bernalar. Masuk akal apa tidak masuk akal. Akal budi adalah ketika berpikir baik, maka otomatis moralitasnya baik. Moralitasnya kita belajar. Moralitas adalah sopan santun yang dianut oleh individu maupun kelompok masyarakat untuk menilai apakah suatu tindakan itu benar atau salah, baik atau buruk.
Jadi sebuah tindakan perbuatan manusia atau individu seseorang melakukan kebenaran dan kebaikan. Dalam firman Tuhan yang kita bacakan barusan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikir. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Kita dalam hidup kita adalah membutuhkan makanan minuman. Dan makanan minuman yang kita makan adalah dibutuhkan untuk kebutuhan jasmania atau tubuh. Sehingga kita boleh sehat. Nah, bagaimana? Apakah pikiran itu dengan tubuh ketika memakan makanan yang enak dan yang bergizi, maka pikiran ini akan boleh nggak berubah pikirannya menjadi baik dan berkelakuan baik? Kita akan memisahkan tubuh dan pikiran. Nah, dalam pemikiran kita seringkali, Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang menjadi nutrisi dalam pemikiran kita. Tubuh mempergunakan mulut untuk mengkonsumsi segala makanan untuk tubuh. Tetapi pikiran, apa yang diperlukan pikiran untuk mengkonsumsi makanan pikiran? Panca indera manusia berguna untuk kebutuhan pikiran. Pendengaran, penglihatan, dan seringkali itulah yang menjadi alat untuk mensuplai makan untuk pikiran. Nah, dalam hidup kita, seringkali enggak kita menyadari, dalam setiap pendengaran kita, dalam setiap apa yang kita lihat, pernah kita mengatakan bahwa ini adalah kebutuhan pikiran. Seringkali kita tidak mengerti. Kita mendengarkan di luar sana adalah peperangan dan kita ikut takut. Itu kan yang namanya panca indera. Jadi panca indera ini berguna untuk alat mensuplai makanan untuk pikiran. Jadi hati-hati untuk mendengar. Maka seringkali orang yang mendengarkan hal-hal sepele hanya satu dijadikan dua. Jadi banyak orang yang bikin hoax yang katanya A lalu dikatakan ABCD. Itu kenapa? Karena kehati-hatian untuk mendengar. Tidak menelaah dulu, tidak memakai akal budi dulu untuk berpikir apa yang sedang terjadi. Benar apa tidak? Penglihatan. Kita melihat. Penglihatan ini bukan lagi tidak gampang untuk melihat, Bapak Ibu. Yang penting ada wifi di rumah, ada paket, maka melihat itu gampang.
HP yang kita pegang begitu kecil, tapi bisa melihat dunia yang begitu luas. Kita tidak mengerti bahwa penglihatan yang setiap waktu, setiap detik, setiap hari kita pergunakan adalah mensuplai semua makanan untuk pikiran kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan melalui media massa, itulah yang membuat pikiran kita seringkali sangat terpengaruh. Maka apa yang perlu kita sadari hari ini Bapak Ibu, sadarlah bahwa setiap pendengaran, bahwa setiap apa yang kita saksikan dan kita lihat, tidak serta-merta begitu saja berlalu, tetapi tersimpan dalam memori kita tanpa kita menyadari. Maka apa yang perlu kita lakukan adalah kontrol diri. Kontrol diri akan scroll kita sendiri. Kalau kita tidak bisa mengontrol diri akan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan, maka yakin Bapak Ibu, moralitas pasti bobrok. Begitu juga pengetahuan yang begitu banyak di internet tentang bagaimana, tentang iman, kepercayaan terhadap kita kepada Yesus Kristus seringkali mengacau balaukan pikiran kita. Kalau kita tidak berdasar pada akal budi yang kita pakai. Banyak orang yang terkecoh karena melulu yang dipikirkan, yang dilihat, yang disaksikan melalui media tentang duniawi, maka lebih sering cenderung hidup dalam dunia. Maka apakah dasar kita untuk mengontrol diri? Orang yang sudah menjauh terhadap Tuhan, maka percaya tidak ada kekuatan sama sekali untuk mengontrol diri. Apakah dasar dari akal budi yang kita pakai? Dan bagaimana kita mengontrol itu semua? Orang yang tidak mengenal Allah, maka hidup mereka adalah yakin. Sekalipun menyampaikan firman Tuhan sama seperti saya di hadapan Bapak Ibu hari ini. Tetapi karena akal budi saya tidak mempergunakannya, maka moralitas yang saya pergunakan esok hari dan setiap langkah saya akan tidak berguna. Amsal 1 ayat 7. Dasar dari akal budi adalah takut akan Tuhan.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang yang tidak mengenal akan Allah, maka gampangnya berbuat jahat. Dikarenakan apa? Karena tadinya dia mempergunakan panca inderanya oleh menyaksikan hal-hal yang ada di hadapannya, dan apa yang didengarkan olehnya, maka tanpa ada pengetahuan terhadap Allah, maka hidup itu adalah tidak karuan. Jadi satu-satunya dasar akal budi adalah pengenalan akan Tuhan dan hormat terhadap Tuhan. Orang yang hormat terhadap Tuhan bukan hormat terhadap apa yang dia lihat, tetapi apa yang tidak dia lihat. Hari-hari ini banyak yang takut apa yang dia lihat, lebih hormat kepada Pak RT daripada Tuhan. Lebih tunduk, lebih mengiyakan kata-kata sahabat teman daripada mengiyakan firman Tuhan dan Tuhan. Di hari-hari ini sudah tidak ada lagi yang takut terhadap dan hormat terhadap Tuhan. Kenapa? Karena mereka memakai pengetahuan mereka sendiri tanpa mempergunakan akal budi. Jadi moralitas hilang karena akal budi tidak ada. Jadi utama takut akan Tuhan. Itulah yang bisa mengontrol diri. Siapa yang bisa melihat kalau kita menonton video-video yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah orang tua kalau anak muda? Ataukah teman kita yang bisa menegur kita kalau kita melakukan hal-hal yang salah dengan penglihatan kita? Tidak ada. Jadi hanya satu saja. Ketika takut akan Tuhan, maka melihat dan mendengar hal-hal yang buruk, maka itulah yang menggentarkan diri saudara. Melakukan hal sekecil apapun, menipu, berkata tidak senonoh, maka karena takut akan Tuhan adalah sendirinya hidup tidak akan mau melakukan. Kenapa? Takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Jadi banyak orang yang lucunya Bapak Ibu, banyak kita lihat dan kita saksikan. Anak-anak Tuhan hari-hari ini sudah merasa begitu dekat dengan Tuhan, tetapi dalam perbuatan moralitas tidak gampang berbuat baik. Karena kenapa? Yang dipikirkan, yang didengarkan, dan yang dilihat adalah duniawi. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Berpikir sedemikian rupa, mempergunakan akal budi yang sehat, sehingga nilai-nilai hidup
akan terarah pada kebenaran. Tadi kontrol dasar akal budi adalah harus kita mengontrol diri, takut akan Tuhan. Itu. Dan kedua, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan. Apa itu caranya? Hanya dengan nafas. Kalau nafas itu dalam berbagai istilah teologi atau mungkin dikatakan dalam bahasa Ibrani adalah nefas atau ruah. Dan sekarang ini diartikan nafas itu berdekatan sekali dengan pikiran atau akal. Melalui nafas, pikiran akan bisa berubah. Dan melalui pikiran, nafas juga bisa akan berubah. Bahasa Inggrisnya begini, kita belajar sedikit. The movement of our thoughts is the movement of our brain. Is the movement of our brain is the movement of our thoughts. Perubahan pikiran adalah perubahan nafas. Dan perubahan nafas adalah perubahan pikiran. Ketika orang membuat doanya terhadap Tuhan dan sering berhubungan dengan Tuhan, maka pikiran akan teratur sedemikian rupa. Jadi kalau doa kita berhubungan terus dengan Allah, maka pikiran juga akan terus terubahkan. Sama seperti yang disampaikan pada ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Diperbaharui pikiran, maka nafas kehidupan adalah berubah. Oleh karena nafas kehidupan berubah, maka pikiran juga berubah. Oleh karena nafas dan pikiran berubah, maka perbuatan juga berubah. Jadi itulah yang mengatur moralitas kehidupan. Nilai-nilai kehidupan manusia tergantung oleh pikiran dan didasarkan oleh takut akan Tuhan. Puji Tuhan. Jadi banyak orang yang tidak berbuat baik, banyak orang yang moralitasnya bobrok, tetapi mereka melayani, tetapi mereka menyebut nama Yesus, itu seakan-akan bentrok dengan moralitas dan pikiran. Kenapa? Karena seringkali menjauh daripada Tuhan, yang sesungguhnya sekalipun kita memuji dan sekalipun kita menyembah Tuhan, tetapi sudah jauh hati kita terhadap Tuhan. Maka jangan heran Tuhan berkata, engkau memuji aku dengan mulutmu, tetapi hatimu sudah jauh daripada. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan. Hari ini kita benar-benar memfokuskan pikiran terhadap Tuhan. Dan bukan hanya melulu dunia. Bukan tidak kita perlu dunia. Cari sebanyak-banyaknya harta. Sudah disampaikan dalam Kejadian. Diberkati. Kita pasti diberkati. Tapi dengan apa? Dengan usaha dan mencari. Tetapi dasar dari semua itu adalah pengenalan akan Tuhan. Jadi pikiran
nafas sangat saling berketergantungan, maka hati-hatilah akan nafas hidup dalam setiap waktu mendekat diri terhadap Tuhan. Saya memberikan contoh bahwa nafas dan pikiran itu adalah sangat dekat dan tidak bisa dipisahkan. Misalnya, saat kita dalam ketakutan, karena kita mendengar dan ada hal yang kita lihat, maka secara tersendiri kita dalam ketakutan. Ketika dalam ketakutan, maka nafas begitu cepat, detak jantungnya sama dengan orang yang sedang jatuh cinta. Nah, ada yang sedang jatuh cinta nggak sih? Jadi pikiran itu tidak bisa terlepas dari setiap nafas hidup. Nah, dalam keadaan kita takut pun, maka detak jantung pun akan berdebar kencang. Tetapi kalau biasa-biasa saja, maka ada rasa tenang. Jadi hati-hati dalam nafas hidup. Maka perlulah nafas ini harus diatur oleh kita supaya pikiran kita benar-benar stabil. Dalam kekhawatiran, dalam ketakutan, maka nafas akan cepat tersengal-sengal. Jadi pikiran dan nafas sangat dekat. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara kita mengatur nafas ini supaya pikiran itu ada? Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika sebelum dia diserahkan, ketika dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, lalu dia berkata apa? Lukas 22 ayat 40. Lukas 22 ayat 40. Nah, saya baca Bapak Ibu. Dia mengatakan begini, bagian B-nya aja. Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengajarkan doa ini ketika sudah mendekat waktunya dia diserahkan. Maka pada waktu itu ada rasa ketakutan, sekalipun memang murid-muridnya pada saat itu malah pada ketiduran. Karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Nah, hari ini kita diajak oleh Tuhan, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika pikiran itu sudah mulai kacau, maka pencobaan pun datang. Maka apa solusinya? Berdoalah. Berdoalah. Hari esok tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Jangan tidur. Tetapi berdoalah. Dalam setiap pikiran yang tidak benar, maka ada yang membuat kita hidup dalam ketidakbenaran. Sebuah gelombang akan mengguncang pikiran kita, maka nafas hidup pun yang ada akan tergoncang. Tetapi kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan,
sekalipun badai datang silih berganti, tidak akan bergoyah, tidak ada goyah, sebab doa-doa yang terus ada hubungan dengan Tuhan baik adanya. Setiap nafas yang keluar dari mulut adalah doa terhadap Tuhan. Setiap yang masuk dalam hidup itu juga adalah kehidupan, sebab Tuhan penguasa dalam segala kehidupan. Kita tidak tahu tanggal 17 demo apa tidak, dan itu bisa menakutkan kita. Agak sedikit, nafas kita agak sedikit. Ya. Dan terus kita berpikirlah sedemikian rupa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, mari hidup berdasarkan akan Tuhan dan kontrol diri, mendekat diri terhadap Tuhan. Setiap nafas yang keluar adalah doa, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah hasil daripada akal budi kita. Senantiasa akal budi dan moralitas bersama-sama untuk memuji Tuhan. Puji Tuhan. Itu saja firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita angkat pujian yang tadi terakhir, Devan. Ya, mari kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sebagai dasar, dan ini juga membantu kita untuk merenungkan firman Tuhan tentang nyanyian ini. Semakin mencintai Yesus, akan semakin kita berhubungan dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan ada dasar dari segala kehidupan. Dan setelah dan akhirnya nanti saya serahkan kepada Bapak untuk kita doa. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam